wewenang untuk meyakini apa yang harus kita yakini itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan sederhana, ketika Allah menyampaikan langsung melalui Al-Quran ataukah melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib yang kita tidak tahu, kalau seandainya Allah tidak memberitahukan kepada kita, maka itulah yang menjadi keyakinan kita. Nah, itu misal bahwa nanti kita itu setelah kematian Allah akan menghidupkan kita kembali, bahwa di sana akan terjadi kiamat, bahwa nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang keluar dari kita, baik ucapan-ucapan kita, tingkah laku kita. Hal-hal yang demikian itu kita tidak tahu, apalagi ini berkaitan dengan hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi. Tapi karena Allah Rasul memberitahukan itu, maka itulah yang kita yakini, yang kita percaya. Dan akidah seperti ini, Bapak Ibu Saudara, itu harus sama tanpa terkecuali. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Bahkan bukan saja di antara kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bahkan kesamaan itu meliputi seluruh umat para nabi dan para rasul. Jadi tidak akan berbeda ketika kita dapati pelajaran bahwa akan terjadi kiamat nanti, dan kapan kiamat itu terjadinya hanya Allah yang tahu. Hal yang sama yang pernah disampaikan juga oleh para nabi dan para rasul sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang menyatukan kita. Berbeda Bapak Ibu dengan syariah, berbeda dengan masalah aturan-aturan, mana yang Allah wajibkan, mana yang Allah haramkan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, aturan-aturan seperti ini di sini selain sumbernya Al-Quran dan Sunnah, juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada akal manusia untuk ikut berpendapat di sana, yaitu pada hal-hal yang memang belum ada penjelasan, yang belum ada penjelasan dalam Al-Quran ataukah dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akal manusia ikut di sana, maka disinilah muncul perbedaan-perbedaan. Hanya saja yang boleh berpendapat yaitu ahlinya, yang memang mereka itu mumpuni, menguasai Al-Quran, menguasai sunnah atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Jangan sampai dia berpendapat padahal pendapat itu sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran ataukah As-Sunnah. Nah, ini jadi munculnya perbedaan-perbedaan itu hanya berkaitan dengan masalah furu', yaitu masalah cabang-cabang, masalah ranting-ranting yang memang belum ada penjelasan apakah dalam Al-Quran langsung ataukah melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'di, kata Nabi, tidak akan ada lagi nabi setelah aku. Karena itu
umatnya beliau juga merupakan umat yang terakhir. Tidak akan ada lagi umat baru, umat nabi baru, atau umat rasul baru. Nah itu, karena tidak ada lagi nabi atau rasul setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu zaman dulu di sana Allah mengutus Nabi Musa misalnya, nah maka apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu bisa aja hilang, pudar. Maka nggak usah khawatir. Kenapa? Karena nanti Allah akan mengutus kembali Nabi baru, Rasul baru. Allah utuslah Nabi Isa. Untuk apa? Untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beda, dengan diutus Nabi kita udah nggak ada lagi Nabi Rasul. Maka ajaran Allah itu, agama Allah itu, siapakah yang melanjutkan untuk menyampaikan kepada manusia? Itulah dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tugas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekali lagi itu juga dibebani, dipikulkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkewajiban menyampaikannya, untuk kelanjutan ajaran-ajaran Allah kepada manusia. Nah, karena keistimewaan inilah maka Allah pun menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syahidah. Syahidah itu artinya menjadi saksi, wa hujjah alal basyariyah, dan menjadi bukti di hadapan manusia-manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Maksudnya apa? Menjadi ukuran, menjadi barometer kepada umat-umat manusia yang lain, dan akan menjadi saksi apakah yang lain itu siap untuk menerima ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh umat Nabi Muhammad SAW, ataukah sebaliknya mereka menentang dan membangkang. Maka kita ini menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Nah, kalau kita nih saksinya siapa? Rasulullah SAW. Jadi kita ini nanti di hadapan Allah, apakah kita ini manusia yang beruntung, yang sukses, yang baik, ataukah manusia yang jahat, yang melanggar, yang durhaka? Indikatornya, ukurannya, itulah dia sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi udah nggak ada, maka yang menjadi barometer ukurannya itulah dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, kita ini umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita menjadi orang yang baik, orang yang taat, kita mendapatkan pahala double. Kenapa? Pahala pertama adalah karena kita melakukan kebaikan itu, kita menjauhi keburukan. Yang kedua, karena kita menjadi contoh bagi umat yang lain. Tapi sebaliknya, kalau kita ini jahat, durhaka, maka double pula dosa kita. Dosa yang pertama karena kita durhaka, karena kita menentang Allah, kita jahat. Dosa yang kedua karena kita memberikan contoh yang buruk bagi umat-umat yang lain. Itu. Jadi ada plus minusnya nih. Plusnya, Allah muliakan kita, Allah puji kita, Allah lipat gandakan pahala kita kalau kita orang yang baik, orang yang berakhlak mulia. Tapi dosanya juga double kalau kita menjadi orang yang buruk.
Ini Bapak Ibu yang fenomena yang akhir-akhir ini yang lagi ribut tentang masalah nasab Nabi Muhammad SAW. Ya kan, kalau kita ngikuti ya ada video YouTube kan lagi ribut nih. Apa iya ada itu keturunan Nabi Muhammad SAW? Jadi ada Kiai Imad itu dia buat tesis yang mempertanyakan, dan kesimpulannya bahwa Al-Ba'alwi yang ada di Indonesia ini mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini yang heboh. Saya dengar yang disampaikan oleh Imad ini, saya dengar itu dari awal sampai akhir. Ternyata dia itu ada unsur ketidaksukaan kepada keturunan Nabi itu, atau yang disebut Habib itu. Nah itu kenapa? Karena dia memahami bahwa kalau udah namanya keturunan Nabi itu ya embok jadi contoh yang baik lah. Itu faktanya ada beberapa oknum habaib itu tidak memberikan contoh yang baik, memprovokasi, mengadu domba. Sebut saja misalnya kan ada Habib namanya Bahar bin Smith. Nah itu coba dengar itu, dan berapa kali masuk keluar penjara itu. Jadi arogan dia itu Habib, artinya nasabnya itu keturunan Nabi. Nah itu, maka menurut Imad nggak pantas yang namanya keturunan Nabi masa akhlaknya model begitu. Dia menodai keagungan Nabi Muhammad SAW. Makanya hanya dia kesimpulannya mereka yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Nabi. Nah, saya secara pribadi tidak sependapat dengan dia. Kenapa? Tidak ada jaminan Bapak Ibu mentang-mentang dia nasabnya, darahnya itu keturunan Nabi, otomatis dia menjadi orang baik. Betul, tidak ada jaminan. Lihat itu Nabi Nuh loh, seorang Rasul, tetesan darahnya, putranya. Ternyata Nabi Nuh gak bisa merubah akidah keimanannya. Tetap saja sampai anaknya itu mati, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau secara sederhana, tidak ada jaminan bahwa anak kiai itu jadi kiai. Kalau anak kiai iya bisa jadi kiai dia. Iya. Nah ini artinya apa? Karena itu apa? Ya sederhana. Dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, bahwa darah dia itu nasab keturunannya nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi wajar kalau dia menjadi orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, bisa saja di hadapan Allah double pahalanya. Pahala pertama karena dia melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan, dan dia pun berakhlak mulia. Pahala yang kedua apa? Karena dia menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena dia keturunan Nabi kan, menjadikan Nabi kita lebih terhormat, lebih agung, dan lebih dimuliakan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia menjadi manusia yang durhaka, ngelawan Allah, menentang Allah, double dosanya. Dosa pertama itu tadi, karena dia melakukan kesalahan dosa, bermaksiat, berakhlak buruk. Dosa yang kedua, dia menodai secara tidak langsung kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar inilah Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita nanti menjadi saksi baik
ataukah buruk terhadap umat-umat yang lain. Karena kita menjadi saksi seperti itu, maka Allah pun menjadikan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang apa? Yang adil, yang terpilih supaya bisa diterima oleh umat-umat yang lain. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah nih, demikianlah, Al-Baqarah 143, kami jadikan kalian di sini kita umat Nabi Muhammad SAW ummatan wasata, umat yang wasat, wasit, yang tengah-tengah, yang adil. Litakunu syuhada 'alan nas, untuk kalian itu menjadi saksi-saksi di hadapan Allah bagi manusia-manusia yang lain. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau akan menjadi saksi bagi kalian. Jadi saksi kita di hadapan Allah itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini Bapak Ibu, baik ataukah tidak baik, kita ini orang yang taat ataukah dia bermaksiat, indikatornya, rujukannya, barometernya, itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin kita itu mengikuti ajaran-ajaran Allah, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan ajaran-ajaran Allah itu, semakin baiklah kita. Sebaliknya, kalau ternyata kita jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertanda bahwa buruklah kita, semakin buruklah kita. Nah ini, fakama anna rasul syahid ala adiyah. Mana itu? Jadi kita ini menjadi saksi bagi umat-umat yang lain, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi saksi bagi kita sebagai umatnya. Nah ini, pengertian umat-umat yang lain itu apa? Umat-umat yang terdahulu, Bapak Ibu. Umat-umat yang pernah Allah utus Nabi dan Rasul kepada mereka. Saya berikan contoh konkret misalnya. Kita diajarkan di dalam ajaran agama Islam kita, la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Lalu kita dapati umat-umat sebelum kita ada yang meyakini ternyata Tuhan itu tiga. Kita dapat pelajaran dalam ajaran agama Islam kita, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Sementara kita dapati ada umat-umat terdahulu mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Umat Yahudi meyakini bahwa Uzair itu anaknya Allah. Nah, apakah yang diajarkan atau apakah keyakinan yang ada pada mereka benar ataukah salah? Nah, indikatornya yang menentukan benar atau salah itulah kita. Apa yang kita dapati, apa yang kita yakini. Maka positif berarti keyakinan mereka itu telah melenceng. Apa yang mereka yakini tentang Allah itu ternyata sudah keluar dari kebenaran apa yang Allah berikan kepada manusia. Itu ukurannya, ya. Nah itu, Imam Bukhari rahimahullah pernah meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yud'a Nuh yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat Nabi Nuh dipanggil, fayaqul labbaik wa sa'dait ya Rabb, ya
wahai Tuhanku, siap wahai Tuhanku. Fayaqul, maka Allah berkata, hal ballaghta, apakah kamu telah menyampaikan, telah menjalani tugasmu sebagai Rasul? Fayaqul, maka Nabi Nuh menjawab, na'am, iya. Fayuqalu li ummatihi hal balaghakum, kemudian Allah menginterogasi, menanyakan kepada umatnya Nabi Nuh, apakah Nuh telah menyampaikan ajaran-ajaranku kepada kalian? Fayaqul, maka umatnya Nabi Nuh mengatakan, ma atana min nazir. Kata umatnya Nabi Nuh itu, tidak ada Rasul yang datang kepada kami. Jadi mereka menolak, gak ada itu Nabi, gak ada itu Rasul yang datang untuk kami. Fayaqul, maka Allah kembali lagi bertanya, may yashhadu lak, siapa wahai Nuh yang menjadi saksi bagimu bahwa kamu telah menyampaikan ajaran-ajaranku? Fayaqul, maka Nabi Nuh menjawab, Muhammad wa ummatuh. Tuh lihat, yang menjadi saksi bahwa aku telah menyampaikan ajaran-ajaranmu ya Allah, yaitu Muhammad dan umatnya. Nah itu, fayashhaduna annahu qad ballagh, maka betul, maka Nabi Muhammad SAW dan umatnya, kita ini nanti di hadapan Allah menjadi saksi annahu qad ballagh, bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu betul-betul telah menyampaikan itu ajaran-ajaran Allah. Wa yakuna ar-rasulu alaihim syahida, sementara Rasul Nabi kita Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi di hadapan Allah terhadap apa? Terhadap kita sebagai umatnya. Fadzalika qauluhu jalla dzikruh, itulah maksud daripada firman Allah ayat yang saya bacakan tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian di sini, kita umat Nabi Muhammad SAW, ummatan wasato, sebagai umat penengah. Wasato, wasit, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian nanti menjadi saksi-saksi di hadapan Allah terhadap manusia-manusia yang lain. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, sementara Rasul Nabi Muhammad SAW terhadap kalian wahai umat Nabi Muhammad yang menjadi saksi terhadap kalian. Al-wasat di sini memiliki makna al-adl, adil, ya. Jadi adil, dia betul-betul adil, tidak berat kanan dan juga tidak berat kiri. Itulah yang Allah jelaskan juga di dalam Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan manusia-manusia yang kau berikan nikmat kepada mereka. Jadi ajaran Allah, ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah jalan yang lurus, ya, yang Allah telah memberikan itu kepada manusia-manusia yang diberikan nikmat, yaitu 4 golongan. Minan nabiyyin, golongan para nabi, wasiddiqin, golongan siddiqin, wasyuhada, golongan syuhada, wassolihin, dan golongan solihin. Nah ini dia. Nah, itu ghairil maghdubi alaihim. Jadi jalan yang lurus itu bukan jalan manusia-manusia yang kau murkai. Nah, waladhdallin, bukan pula golongan manusia-manusia yang sesat, yang menyimpang. Jadi kita ini tengah-tengah, tidak golongan yang dimurkai Allah, yang dibenci oleh Allah, tidak pula yang sesat, yang menyimpang dari ajaran Allah. Wa hakadha yashhaduna li jami'il anbiya alaihi salam ala ummihim, dan begitulah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga nabi kita juga akan menjadi saksi di hadapan Allah terhadap para nabi, para rasul yang Allah telah utus mereka kepada umatnya masing-masing. Wa qabulu syahadah dalilu adalah,
dan kesaksian kita ini nanti di hadapan Allah bukti bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang adil. Ya, nggak mungkin tidak akan dipercaya kesaksian kita kalau kita tidak adil. Ya, untuk menjadi saksi yang bisa dipercaya harus kita yakin dulu bahwa si saksi ini adalah manusia yang adil, manusia yang tidak zalim. Nah itu. Nah, Ibnu Katsir menafsirkan ayat Al-Quran tadi, kata beliau, syahadatu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jamil umam yaumal qiyamah. Kesaksian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap seluruh umat-umat yang pernah Allah utus kepada mereka, nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kesaksian kita itu nanti pada hari kiamat burhan ala adalati hadhihi ummah wa syarafiha. Ini adalah bukti bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang adil dan umat yang mulia yang mendapatkan kehormatan. Nah itu sebabnya kenapa umat Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi saksi bukan saja terhadap umat-umat terdahulu, bahkan termasuk juga terhadap para nabi, para rasul terdahulu. Walau la'tirafi ummamim bi syarafi hadhil ummah lama hasal izam bi syahadatihim. Kalau seandainya umat kita ini tidak diakui sebagai umat yang adil, maka tidak mungkin Allah akan menjadikan kita sebagai saksi terhadap umat-umat yang lain. Itu pemahaman kronologisnya. Nah itu. Syahidat bi syahadati kitabillahi azza wa jalla. Kapan dikatakan adil itu? Jawabannya karena kesaksian kita itu berdasarkan kesaksian yang ada dalam kitabullah, yang ada di dalam Al-Quran, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kesaksian yang ada pada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ada hadis dari Ibnu Majah dari Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi begini, yaji'un nabi wa ma'ahur rajulan. Nanti di hadapan Allah datanglah seorang nabi dan diikuti oleh dua orang, dan ada juga nabi yang lain diikuti oleh 3 orang, wa aksar min dzalika wa aqal, dan begitulah seterusnya. Ada yang diikuti dengan 4 orang, ada yang diikuti dengan 10, 100, ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, ya. Fayuqalu lahu, maka nabi-nabi tadi itu ditanya, hal ballaghta qaumak, apakah kamu telah menyampaikan tugasmu, menyampaikan ajaran-ajaranku kepada kaummu? Fayaqul, maka nabi itu mengatakan na'am, iya. Fayud'a qaumuh, maka Allah datangkan kaumnya. Fayuqal hal balaghakum, sama, pertanyaan sama, apakah nabi itu telah menyampaikan ajaran-ajarku kepada kalian? Nah itu. Fayaqulun, ternyata umat nabi itu mengatakan la, tidak. Jadi mereka mengatakan tidak, nabi itu tidak pernah berdakwah kepada kami, nabi itu tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaranmu kepada kami. Nah itu. Fayaqal, kembali lagi sama seperti hadis di atas tadi itu. Allah bertanya lagi kepada nabi itu, man syahidalak, siapa yang menjadi saksi bahwa kamu telah menyampaikan ajaran-ajaranku kepada kaummu? Fayaqul, maka nabi itu mengatakan Muhammadun wa ummatuh, yang menjadi saksi terhadap aku bahwa aku telah menjalankan tugasku, yaitu Muhammad dan umatnya. Maka umatnya Nabi Muhammad itu dipanggil. Nah itu, hal balaghu hadza, sama,
apakah dia ini, Nabi ini telah menyampaikan tugasnya? Maka umat Nabi Muhammad mengatakan, na'am, iya. Fayaqul wa ma 'allamakum bidzalik. Kembali lagi ditanya kepada umat Nabi Muhammad itu, apa yang menjadikan kalian tahu bahwa si Nabi itu telah menyampaikan ajaran-ajaran aku kepada kaumnya? Fayaqulun, maka umat Nabi Muhammad mengatakan, akhbarana nabiyuna bidzalik. Kami tahu bahwa Nabi itu telah menyampaikan dan menjalani tugasnya karena Nabi kami telah memberitahukan itu kepada kami. Nabi kami yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Anna rusul qad balagu fasadaqnahu, bahwa rasul-rasul itu telah menjalani tugas mereka. Fasadaqnahu, dan kami yakin, kami percaya. Qal fadzalika qauluhu ta'ala, itulah penjelasan maksud dari ayat yang tadi. Jadi ayat ini Bapak Ibu menjadikan jelas dan tegas bahwa kita ini menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Itu menjadikan kita bahwa kita ini sebagai umat yang adil, sebagai umat yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.